help you right now, is it? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di dunia di mana hukum tidak lagi berarti apa-apa dan yang berkuasa hanyalah senjata, uang, dan nyali? Di sebuah kota kecil yang dipenuhi perdagangan miras ilegal, 3 bersaudara ini menolak tunduk pada siapapun. Mereka bukan pahlawan, mereka bukan orang baik. Namun satu hal yang pasti, nama mereka cukup untuk membuat gangster, polisi korup, bahkan aparat hukum gemetar ketakutan. Saat seluruh pebisnis memilih tunduk demi keselamatan, keluarga ini justru memilih melawan sampai titik darah terakhir. Inilah kisah tentang kesetiaan, kekerasan, dan harga mahal dari sebuah kekuasaan. Inilah kisah Bonduran Bersaudara. Tahun 1931, di Kabupaten Franklin, Virginia, hidup 3 orang bersaudara yang dikenal luas dengan nama Bonduran Bersaudara. Yang pertama adalah Howard Bonduran, kakak tertua. Ia dikenal sangat brutal, terutama dalam urusan baku hantam. Tubuhnya besar, emosinya meledak-ledak, dan sekali ia mengamuk, hampir tidak ada yang mampu menghentikannya. Yang kedua adalah Forrest Bonduran, anak tengah. Berbeda jauh dari Howard, Forrest adalah sosok yang sangat tenang, jarang bicara, dan selalu berhati-hati dalam setiap perkataan maupun tindakannya. Namun justru karena ketenangannya itulah, Forrest dikenal sangat berbahaya. Ia memiliki prinsip hidup yang kuat dan tidak pernah gentar menghadapi siapapun. Dan yang terakhir adalah Jack Bonduran, si bungsu. Jack dikenal pemalu, canggung, dan sering dianggap penakut. Ia masih mencari jati diri dan ingin membuktikan bahwa dirinya layak sejajar dengan kedua kakaknya. Ketiga bersaudara ini sangat mempercayai legenda keluarga mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa mati. Kepercayaan itu bukan tanpa alasan. Howard di masa lalunya pernah menjadi seorang prajurit dan ikut serta dalam sebuah peperangan. Ketika seluruh batalion tempatnya bertugas tewas di lautan, hanya Howard seorang diri yang berhasil selamat. Sementara itu, Forrest pernah bertahan hidup dari wabah virus mematikan yang menjangkiti hampir seluruh orang di wilayah tersebut. Saat banyak orang jatuh sakit dan meninggal dunia, Forrest tetap hidup tanpa luka berarti. Karena pengalaman-pengalaman inilah, legenda tentang keluarga Bonduran yang tidak bisa dibunuh semakin dipercaya, bahkan oleh mereka sendiri. Doktrin legenda itu tertanam kuat dalam diri mereka dan membuat mereka selalu percaya diri dalam menghadapi situasi apapun. Untuk mencari uang, Bonduran bersaudara menjalankan bisnis miras ilegal, sebuah usaha yang jelas-jelas dilarang oleh negara pada masa itu. Setiap hari mereka menyelundupkan minuman keras hasil produksi mereka ke berbagai bar di sekitar wilayah Franklin. Suatu malam, Bonduran bersaudara kembali menjalankan rutinitas mereka seperti biasa, yaitu mengantarkan miras ilegal ke salah satu bar langganan di wilayah itu. Forrest dan Howard turun dari mobil dan masuk ke dalam bar untuk melakukan transaksi. Sementara itu, Jack disuruh untuk tetap berada di luar, menjaga mobil sekaligus barang-barang mereka. Saat Jack sedang menunggu sendirian di luar bar, tiba-tiba beberapa preman datang menghampirinya. Tanpa basa-basi, para preman itu langsung menodongkan pisau ke arah Jack dan meminta uang miliknya. Di momen ini, terlihat jelas bahwa Jack bukanlah tipe orang yang terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Wajahnya panik, tubuhnya kaku, dan ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jack terlihat ketakutan dan hanya bisa menuruti apa yang diminta para preman tersebut. Namun situasi itu tidak berlangsung lama. Forrest dan Howard yang sudah selesai melakukan transaksi keluar dari bar dan langsung melihat adik mereka sedang dipalak. Alih-alih langsung menyerang, Forrest dan Howard justru terlihat sangat tenang. Forrest maju ke depan dan berbicara kepada para preman itu dengan nada dingin, seolah-olah kejadian seperti ini adalah hal yang biasa bagi mereka. Howard berdiri di sampingnya, memberikan tekanan hanya dengan tatapan mata. Forrest kemudian memberi beberapa wejangan kepada para preman tersebut, mengingatkan mereka bahwa ada batas yang sebaiknya tidak dilewati. Setelah itu, tanpa perlu kekerasan lebih lanjut, para preman itu pun memilih untuk pergi. Bonduran bersaudara lalu melanjutkan perjalanan mereka ke bar lain. Sesampainya di bar berikutnya, Jack melihat seorang gadis muda yang langsung menarik perhatiannya. Sejak pandangan pertama, Jack terlihat sangat menyukai gadis tersebut. Gadis itu bernama Bertha. Howard yang menyadari ketertarikan adiknya, kemudian memberitahu Jack bahwa Bertha adalah anak seorang pendeta yang tinggal di wilayah itu.
Mendengar hal tersebut, Jack justru semakin gugup dan tidak tahu bagaimana harus mendekatinya. Keesokan harinya, Forrest datang ke bar miliknya seperti biasa. Saat ia masuk ke dalam, Forrest melihat seorang wanita sedang menunggunya. Wanita itu bernama Maggie. Maggie datang dengan maksud melamar pekerjaan dan berharap bisa bekerja di bar milik Forrest. Ia berbicara dengan percaya diri, namun tetap terlihat sopan. Forrest mendengarkan penjelasan Maggie tanpa banyak ekspresi. Setelah mendengar maksud kedatangannya, Forrest pun menerima Maggie bekerja di bar tersebut, tetap dengan sikapnya yang dingin dan minim kata. Tidak lama kemudian, saat Forrest dan Howard sedang duduk santai di bar, mereka didatangi oleh Sheriff Pitt. Kedatangan Sheriff ini ternyata bukan sekedar untuk bersilaturahmi. Sheriff Pitt datang untuk memperkenalkan seorang deputi khusus pemerintahan bernama Charlie Rex. Deputi ini tidak datang sendirian, melainkan ditemani oleh seorang pengacara bernama Wardell. Mereka berasal dari kota Chicago dan datang dengan tujuan membuat sebuah kesepakatan baru terkait peredaran miras ilegal di wilayah tersebut. Kesepakatan itu pada dasarnya adalah bentuk pungli terselubung. Para pebisnis miras diminta membayar sejumlah uang agar bisnis ilegal mereka bisa berjalan lancar tanpa hambatan hukum, bahkan bisa melewati berbagai kabupaten dengan aman. Sheriff Pitt menambahkan bahwa hampir seluruh kabupaten lain pasti akan menyetujui kesepakatan ini demi menghindari proses hukum yang bisa merugikan mereka. Namun Forrest yang memang dikenal tidak takut pada siapapun langsung menolak tawaran tersebut. Ia mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak tertarik dan tidak peduli dengan ancaman ataupun kesepakatan semacam itu. Deputi Charlie terlihat sangat meremehkan Forrest. Ia memandang Forrest seolah-olah hanya seorang petani biasa yang keras kepala. Namun Forrest sama sekali tidak tertarik berurusan lebih jauh dan memilih mengakhiri pembicaraan itu. Di tempat lain, Jack sedang menjalankan tugas mengangkut barang seperti biasa. Saat mobilnya melaju di jalanan sepi, Jack tiba-tiba menghentikan kendaraannya. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria yang sudah sangat dikenal di wilayah Virginia. Pria itu adalah Floyd Banner, seorang gangster paling sadis yang namanya sudah melegenda. Tanpa ragu dan tanpa emosi, Floyd Banner terlihat menembaki sebuah mobil dengan santai, seolah-olah nyawa manusia tidak berarti apa-apa baginya. Jack hanya bisa terdiam dan menyaksikan kejadian mengerikan itu dari kejauhan. Setelah Floyd pergi, Jack mendekati lokasi kejadian dan menemukan beberapa selongsong peluru yang berserakan. Ia lalu mengambil salah satunya dan menyimpannya. Jack kemudian membawa selongsong peluru itu kepada sahabatnya, Cricket, sebagai bukti bahwa ia benar-benar melihat Floyd Banner dengan mata kepalanya sendiri. Pada malam harinya, seluruh pebisnis miras di wilayah tersebut berkumpul untuk membahas kesepakatan baru yang ditawarkan oleh Deputi Charlie. Mereka semua terlihat gelisah dan khawatir. Jika menolak kesepakatan itu, mereka bisa ditangkap atau didenda, mengingat peredaran miras memang dilarang oleh negara. Di tengah pertemuan itu, Forrest berdiri dan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan tunduk kepada siapapun. Ia menolak untuk membayar pungli dan memilih mempertahankan prinsip hidupnya. Setelah menyampaikan sikapnya, Forrest pun langsung pergi meninggalkan pertemuan tersebut tanpa peduli dengan reaksi para pebisnis miras lainnya. Keesokan paginya, Sheriff Pitt dan Deputy Charlie terlihat sedang sarapan bersama. Dalam percakapan mereka, Sheriff Pitt memperingatkan Charlie bahwa Forrest Bondurant bukanlah orang biasa. Sheriff Pitt mengatakan bahwa Forrest sangat tangguh dan terkenal tidak bisa dibunuh. Mendengar hal itu, Charlie justru tertawa dan mengejek. Menurutnya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidup abadi. Setelah itu, Charlie mendatangi rumah Cricket. Ia mendapatkan informasi bahwa Cricket mengetahui lokasi tempat penyulingan miras serta tempat penyimpanan uang hasil penjualan milik Bondurant bersaudara. Charlie menodong Cricket dan memaksanya untuk memberikan informasi. Di saat bersamaan, Jack tiba di rumah Cricket dan langsung membela sahabatnya. Jack mengatakan bahwa Cricket tidak tahu apapun tentang penyulingan atau uang Bondurant. Charlie yang baru menyadari bahwa Jack adalah salah satu dari Bondurant bersaudara langsung berubah sikap. Tanpa ampun, Charlie menghajar Jack habis-habisan hingga babak belur. Sebelum pergi, Charlie menyuruh Jack menyampaikan pesan kepada Forrest bahwa dirinya akan segera mendatangi keluarga Bondurant. Jack yang terluka parah kemudian pergi ke bar dan menemui Forrest. Namun, alih-alih membela atau marah, Forrest justru menasihati Jack agar ia kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini.
Jack dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa bertarung seperti kedua kakaknya. Ia merasa selalu menjadi pengecut dan tidak pernah dianggap serius. Forrest lalu berkata bahwa rasa takut adalah hal yang wajar bagi manusia. Justru karena rasa takut itulah seseorang bisa bertahan hidup. Menurut Forrest, yang terpenting bukanlah menghilangkan rasa takut, melainkan mengendalikannya. Keesokan harinya, Forrest terlihat sedang duduk santai menikmati secangkir kopi di rumahnya. Suasana pagi itu tampak tenang, seolah-olah tidak ada ancaman apapun yang sedang mendekat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dua orang sheriff datang ke rumah Forrest untuk menyampaikan pesan dari Deputi Charlie. Mereka berbicara dengan nada menekan, seolah ingin menunjukkan bahwa Charlie mulai serius terhadap keluarga Bondurant. Belum sempat percakapan itu berlanjut, tiba-tiba Howard keluar dari dalam rumah. Begitu melihat kedua sheriff tersebut, amarah Howard langsung meledak. Tanpa banyak bicara, Howard langsung menyerang mereka dengan brutal. Terlihat jelas bahwa Howard memang sangat barbar dan tidak peduli dengan siapapun ketika sedang marah. Howard bahkan nyaris mencekoki salah satu sheriff dengan bensin. Melihat situasi semakin tak terkendali, Forrest segera menghentikan Howard dan menyuruhnya untuk berhenti. Forrest lalu mendekati para sheriff itu dan dengan nada dingin berkata agar mereka tidak pernah datang lagi ke rumahnya. Di malam harinya, dua orang pria mabuk datang ke bar dan mulai mengganggu Maggie. Mereka berbicara kasar dan bersikap tidak sopan. Forrest yang melihat hal itu segera turun tangan. Ia mengusir kedua pria tersebut dari barnya. Namun karena mereka melawan, Forrest terpaksa menyeret mereka keluar dengan paksa, hingga terjadi baku hantam singkat. Akibat perkelahian itu, Forrest mengalami luka-luka. Maggie kemudian membantu mengobati luka Forrest dengan penuh perhatian. Setelah selesai, Maggie berpamitan untuk pulang. Sebenarnya di momen ini, Maggie sudah memberikan isyarat bahwa ia menyukai Forrest. Namun Forrest yang memang dingin dan kurang peka sama sekali, tidak menangkap kode tersebut. Saat Maggie pergi, Forrest menyadari bahwa kap mobil Maggie dalam keadaan terbuka. Ia pun keluar untuk memeriksanya. Namun, di saat yang sama, Maggie yang sudah berjalan pergi tiba-tiba berhenti. Ia masih memikirkan Forrest dan merasa ada sesuatu yang belum selesai. Karena penasaran, Maggie memutuskan untuk kembali ke rumah Forrest. Sayangnya, saat Maggie tiba, Forrest sudah tidak ada di sana. Yang Maggie temui justru adalah dua pria yang sebelumnya mengganggunya di bar. Dan kalian pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, Forrest terlihat terbaring di rumah sakit. Jack dan Howard berdiri di sisinya, tercengang melihat Forrest yang tetap bisa bertahan hidup. Meski dengan kondisi leher yang hampir tergorok dan luka parah di tubuhnya, Forrest bahkan masih mampu berjalan sejauh beberapa kilometer untuk mencari pertolongan. Tak lama kemudian, Maggie datang menjenguk Forrest di rumah sakit. Dengan perasaan campur aduk, Maggie mengatakan bahwa dirinya akan pergi dari kota itu. Namun Forrest menahan Maggie dan meminta agar ia tetap tinggal. Forrest bahkan menawarkan Maggie untuk tinggal di rumahnya. Di tempat lain, Jack berbicara dengan Howard mengenai peluang baru. Jack mengatakan bahwa ada seseorang di kota lain yang bersedia membeli miras mereka dengan harga yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Jack kemudian meminta izin untuk mengantarkan barang tersebut sendiri, mengingat Forrest masih dirawat di rumah sakit dan belum pulih sepenuhnya. Namun Howard langsung menolak permintaan itu. Howard tahu betul siapa pembeli yang dimaksud Jack. Orang itu tidak lain adalah Floyd Banner, gangster sadis yang terkenal kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Howard melarang Jack pergi karena ia yakin bahwa berurusan dengan Floyd Banner sama saja dengan berjalan menuju kematian. Meski demikian, Jack tetap bersikeras. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan lagi anak kecil yang selalu disuruh tinggal di rumah setiap kali ada transaksi besar. Diam-diam, Jack mengambil kunci gudang penyimpanan miras dan mengajak Cricket untuk menemaninya. Malam harinya, Jack dan Cricket tiba di kota tujuan dan melakukan transaksi dengan kelompok gangster Floyd Banner. Namun suasana transaksi terasa sangat janggal. Ternyata para gangster itu sudah menggali sebuah lubang besar di tanah. Dari situ, Jack dan Cricket menyadari bahwa mereka memang tidak pernah berniat membayar atau melepaskan mereka hidup-hidup. Saat Floyd Banner dan anak buahnya bersiap untuk menembak Jack dan Cricket, Jack dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai Jack Bondurant. Mendengar nama Bondurant, Floyd Banner langsung menghentikan anak buahnya. Nama keluarga Bondurant rupanya masih memiliki pengaruh besar, bahkan di mata gangster sekejam Floyd Banner.
Floyd kemudian membawa Jack ke dalam kantornya, membayar miras tersebut dengan harga yang dijanjikan, dan bahkan memberikan sebuah alamat kepada Jack. Alamat itu adalah tempat tinggal orang-orang yang telah menggorok leher Forrest. Floyd menjelaskan bahwa orang-orang tersebut dulunya adalah anak buahnya, namun mereka meninggalkannya dan memilih bekerja di bawah Deputi Charlie. Floyd menambahkan bahwa informasi itu adalah hadiah untuk Forrest. Setelah Jack dan Cricket pergi, Floyd Banner tanpa ragu langsung mengeksekusi anak buahnya sendiri yang hampir saja membuatnya berurusan dengan Bonduran bersaudara. Keesokan harinya, Jack kembali dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Forrest dan Howard. Jack berharap dengan keberhasilannya ini, ia akhirnya mendapatkan pengakuan dari kedua kakaknya. Jack juga memberikan alamat yang diberikan Floyd Banner kepada Forrest. Dengan uang komisi yang ia dapatkan, Jack membeli hadiah untuk Bertha, gadis yang selama ini ia sukai. Malam harinya, Jack tiba di rumah dengan membawa hadiah yang sudah ia beli untuk Bertha. Namun saat sampai di sana, Jack mendapati bahwa di rumah itu hanya ada Maggie. Maggie kemudian memberitahu Jack bahwa Forrest dan Howard sudah pergi menuju alamat yang sebelumnya diberikan Jack, alamat tempat tinggal orang-orang yang bertanggung jawab atas luka para Forrest. Mendengar hal itu, Jack langsung menyusul mereka. Sesampainya di lokasi, Jack melihat Forrest dan Howard baru saja menyelesaikan urusan mereka. Orang-orang yang telah menggorok leher Forrest sudah dihabisi tanpa ampun. Forrest lalu menyuruh Jack membawa potongan tubuh dari orang-orang itu sebagai pesan untuk Deputi Charlie. Ini adalah peringatan bahwa keluarga Bonduran tidak akan tinggal diam. Namun tekanan dari Charlie justru semakin besar. Seluruh pebisnis miras di wilayah itu akhirnya memilih tunduk kepada Charlie. Mereka tidak ingin berurusan dengan hukum atau menerima perlakuan kejam seperti yang mulai diperlihatkan Charlie. Salah satu sepupu Forrest yang menolak tunduk menjadi contoh paling kejam. Ia disiksa dengan sadis, tubuhnya disiram aspal panas, lalu jasadnya diletakkan begitu saja di depan rumah Forrest sebagai ancaman terbuka. Pesan Charlie sangat jelas, siapapun yang melawan akan bernasib sama. Hingga titik ini, hanya Bonduran bersaudara yang masih berani berdiri melawan Charlie. Dan sikap keras kepala inilah yang membuat keselamatan mereka semakin terancam. Di tengah situasi yang makin mencekam, Jack semakin dekat dengan Bertha. Suatu hari, Jack mengajak Bertha untuk melihat tempat penyulingan miras milik kakak-kakaknya yang tersembunyi di tengah hutan. Namun tanpa disadari, Charlie ternyata sudah membuntuti mereka. Tak lama kemudian, tempat penyulingan itu pun dikepung oleh Charlie dan anak buahnya. Jack segera menyuruh Cricket untuk membawa Bertha pergi dari tempat itu demi keselamatannya. Sementara itu, Howard yang melihat Charlie datang bersama pasukannya langsung bersiap untuk menghadapi mereka. Terjadi baku tembak hebat di lokasi penyulingan. Namun karena jumlah anak buah Charlie jauh lebih banyak dan mereka sudah mengepung area tersebut, Jack dan Howard terpaksa melarikan diri. Cricket dan Bertha tidak seberuntung itu. Mereka tertangkap. Charlie memutuskan untuk melepaskan Bertha. Namun untuk Cricket, Charlie tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Cricket dieksekusi mati di tempat. Setelah itu Charlie dan anak buahnya membakar habis tempat penyulingan miras milik Bonduran bersaudara. Sesampainya di rumah, Forrest meluapkan amarahnya kepada Jack. Ia menegur Jack dengan keras karena kecerobohannya telah menyebabkan tempat penyulingan mereka terbakar dan memicu kekacauan besar. Jack meminta maaf. Ia mengakui kesalahannya dan merasa bersalah karena tindakannya telah membawa dampak besar bagi keluarga mereka. Tak lama kemudian, Howard masuk ke dalam rumah dengan wajah muram. Ia membawa kabar buruk yang menghantam perasaan Jack dengan keras. Cricket ditemukan tewas. Mendengar kabar itu, Jack langsung terpukul. Ia sangat hancur karena Cricket adalah satu-satunya sahabatnya, orang yang selalu ada di sisinya dan tidak pernah membuat masalah. Kini sahabatnya harus tewas akibat kesalahan yang ia perbuat sendiri. Tak lama setelah itu, Sheriff Pete datang ke rumah Forrest. Jack yang masih diliputi amarah langsung menahan sheriff itu di luar rumah. Sheriff Pete menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mengancam, melainkan untuk menyampaikan bahwa dirinya dan anak buahnya tidak ada kaitan apapun dengan kematian Cricket. Ia juga mengungkapkan bahwa pengacara Wardell telah mengirim pasukan tambahan dari kota untuk membantu Charlie. Tujuan mereka jelas, yaitu menangkap Bonduran bersaudara yang masih menolak mematuhi aturan yang dibuat Charlie. Sheriff Pete juga memberitahu bahwa jembatan, satu-satunya jalur masuk dan keluar kota, kini telah ditutup oleh Charlie dan pasukannya. Mendengar hal itu, Jack yang masih dikuasai emosi langsung mengambil senjata dan pergi menuju jembatan untuk mencari Charlie. Ia tidak lagi memikirkan keselamatannya sendiri.
Forrest dan Howard segera menyusul Jack karena khawatir adik mereka akan melakukan tindakan nekat. Warga kota yang melihat Bonduran bersaudara bergerak menuju jembatan pun ikut mengikuti mereka. Perlahan, suasana berubah menjadi semakin tegang. Sesampainya di jembatan, Jack turun dari mobil dan berteriak memanggil nama Charlie dengan lantang. Charlie pun muncul. Tanpa banyak bicara, Charlie langsung menembak Jack hingga terjatuh. Keadaan semakin mencekam ketika warga kota mulai berdatangan dengan membawa senjata mereka masing-masing. Situasi berada di ambang kekacauan besar. Charlie yang melihat Bonduran bersaudara sudah terkapar, berniat menghabisi mereka. Namun, untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar, Sheriff Pete akhirnya mengambil keputusan penting. Ia menembak kaki Charlie, menghentikan aksinya. Melihat Forrest yang terjatuh, Jack bangkit dan langsung mengejar Charlie, diikuti oleh Howard. Pada akhirnya, Charlie pun menerima akhir dari semua kekejamannya. Perannya dalam kisah ini pun berakhir. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kehidupan keluarga Bonduran berubah drastis. Masing-masing dari mereka telah menikah dan memiliki anak. Mereka tidak lagi hidup sebagai penyelundup, melainkan sebagai warga negara yang taat hukum.